Sebut saja Nia. Gadis itu waktu 2014 masih SMA kelas 1 dan inilah ceritanya tentang salah satu kosan yang terletak di Bali. Malam itu Nia sendirian di kosnya karena penghuni yang lain belum sampai di kos. Kosan itu terdiri dari 3 kamar dan Nia menghuni salah satunya. Tempatnya sejuk dan nyaman, sama sekali tidak berhubungan dengan kata tidak terurus. Sebenarnya dari awal Nia tinggal di sana terkadang mendengar suara-suara barang jatuh yang berasal dari luar kamar kos. Ketika dicek tidak ada apapun. Malam harinya kadang dia mendengar suara orang mengobrol di belakang kosnya. Tapi di belakang kosnya itu adalah sawah tanpa perumahan. Membuat Nia berpikir dalam, mengapa ada suara manusia di sana? Apakah Nia salah dengar? Atau memang ada orang beraktivitas di sawah itu malam-malam? Orang sinting mana yang mengobrol di sawah hampir tengah malam? Kadang Nia suka takut sendirian di dalam kamarnya, ingin menginap di kamar kos sebelah. Tapi dirinya tidak begitu akrab dengan penghuni kos lainnya. Apalagi saat Nia mendengar cerita dari temannya yang ngekos di sebelah selatan komplek kosnya. Katanya, malam hari dia pernah melihat monyet besar seukuran manusia, berekor sangat panjang. Diduga itu adalah monyet jadi-jadian. Lagian juga, kalau dipikir lebih jauh, kos sebelah selatan itu adalah pusat kota. Tidak ada hutan yang mendukung untuk tempat tinggal monyet. Apalagi monyetnya seukuran manusia. Atau ada yang memeliharanya? Kalau memang ia ada, pasti sudah ada beritanya. Dan Nia pasti mendengar beritanya. Karena Nia sering keliling kota. Bahkan mas-mas dagang es buah pun dia kenal dengan baik. Jadi, apakah itu memang monyet jadi-jadian? Dan untuk apa berkeliaran di komplek kos? Ya, kalau itu monyet mesum berbadan manusia, tapi ini berbeda. Bahkan cerita monyet jadi-jadian itu diperkuat oleh rumor-rumor warga. Kalau di sekitar komplek kos selatan itu ada orang yang bisa ngeliat. Lake yang dikenal sebagai ikon seram dan keramat milik Bali ini juga bisa berubah menjadi monyet, burung, atau apapun yang dia mau sesuai kemampuannya, dan sering mencari mangsa pada malam hari untuk memperkuat kesaktiannya. Begitulah desas-desus warga yang membuat Nia ketakutan. Apalagi sialnya sekarang, toilet kos Nia berada di luar. Walau malam, jika dia kebelet. Tapi sekarang Nia tidak begitu takut. Sepertinya Vera sudah ada di kos karena dia mendengar suara berisik di kamar Vera. Nia berjalan ke arah toilet yang berada di sebelah selatan kamar. Karena melihat Vera penghuni kamar kos di sebelahnya yang memakai pakaian hitam sedang memasuki toilet. "Dari mana kamu?" tanya Nia. "Dari kampung langsung ke sini," jawab Vera. Tanya Nia dengan nada yang sedikit tinggi. "Enggak," jawab Vera menggeleng pelan. "Ada apa memangnya?" selidik Vera sambil menaikkan sebelah alisnya. "Enggak." Enggak ada," jawab Nia, kemudian bergegas ke kamar mandi. Bukan saatnya untuk takut atau bingung. Dia harus mandi dan berangkat ke sekolah, mengabaikan pertanyaan di kepalanya tentang apa yang membuat kamar Vera berisik, atau Vera jadi-jadian yang kemarin masuk toilet tepat tengah hari, jam 12 siang. Nia baru saja pulang dari sekolah. Dia berjalan di halaman menuju kamar kosnya. Namun gadis itu berhenti ketika melihat ada Tika, penghuni kos lainnya yang baru keluar dari kamarnya. Namun hal aneh dilihat Nia. Tika, gadis itu berjalan menunduk, masih dengan pakaian sekolah, kemeja putih dan rok hijaunya. Namun betapa terkejutnya Nia ketika melihat Tika
tidak memiliki kaki. Hanya rok saja yang mengambang. Gadis itu melayang, bergerak ke arah toilet, dan kemudian menghilang. Nia mengerjapkan matanya sesaat. Ya Tuhan, ini siang bolong loh. Apa masuk akal jika hantu menampakkan dirinya di siang bolong? Apa mungkin? Tanya Nia dalam hati dengan rasa takut. Karena dia bukanlah orang indigo atau orang yang mengerti dengan dunia-dunia lain. Dan syukurnya itulah gangguan terakhir yang Nia dapatkan di kos itu. Nia sekarang sudah tidak ambil pusing lagi dengan cerita monyet, kos kompleks selatan, atau hantu-hantu yang menyamar seperti penghuni kos lain. Sejak Nia rajin berdoa, dia tidak mendapat gangguan itu lagi.